Kisah nyata horor pesugihan pedagang soto ceker ayam ingin bahagia setelah ditinggal istri. Di tengah keramaian pasar Probolinggo, terdapat sebuah warung sederhana yang memikat perhatian banyak orang. Warung itu milik Pak Jailani, seorang pedagang soto ceker yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Setiap pagi, saat fajar menyingsing, suasana pasar sudah mulai ramai. Suara tawar-menawar, deru kendaraan, dan aroma sedap dari berbagai makanan memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang hidup dan penuh warna. Pak Jailani, pria berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penampilan yang sederhana namun menawan. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk, seolah-olah beban kehidupan telah menggerogoti kekuatannya. Rambutnya yang putih seperti salju menjadi lambang dari pengalamannya, sementara garis-garis keriput di wajahnya menceritakan kisah perjalanan hidup yang panjang. Meski begitu, senyum ramahnya selalu terpancar, memberikan kehangatan kepada setiap pelanggan yang datang. Setiap hari, sebelum matahari muncul, Pak Jailani sudah bersiap-siap. Ia mempersiapkan bahan-bahan segar untuk soto ceker yang menjadi andalannya. Dari ayam yang dibeli langsung dari peternak lokal hingga rempah-rempah pilihan yang membuat sotonya begitu istimewa, semua dipilihnya dengan teliti. Ia percaya bahwa kualitas adalah kunci dalam mempertahankan pelanggan setia. Ritual ini adalah bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Namun, di balik kesibukannya, tersimpan kesedihan yang mendalam. Istrinya, yang selalu menemani dan mendukungnya dalam menjalankan warung, telah meninggal dunia secara mendadak beberapa bulan yang lalu. Kepergian istri tercintanya meninggalkan luka yang dalam di hati Pak Jailani. Momen-momen indah mereka bersama di dapur, tawa dan canda, kini hanya tinggal kenangan. Kesedihan ini membuatnya merasa kosong, dan bahkan seringkali, saat ia sendirian di warung, air mata tak tertahan mengalir di pipinya. Meskipun warungnya selalu dipenuhi pelanggan, keuntungan yang didapat seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berusaha keras, bekerja dari subuh hingga sore, tetapi penghasilan yang diperoleh seringkali hanya cukup untuk menyambung hidup. Dalam hati kecilnya, Pak Jailani merindukan hari-hari di mana ia dan istrinya bisa tertawa, bercanda, dan merencanakan masa depan bersama. Kini, semua itu tampak seperti mimpi yang jauh. Suatu hari, saat beristirahat di warung, ia mendengar bisikan dari beberapa pelanggan yang membahas tentang pesugihan. Mereka berbicara tentang cara-cara cepat untuk mendapatkan kekayaan, termasuk praktik-praktik yang melibatkan pengorbanan. Dalam keadaan putus asa, Pak Jailani mulai tertarik dengan ide tersebut. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan keinginan untuk memperbaiki hidupnya semakin mendalam. Di tengah keramaian pasar, Pak Jailani mulai memperhatikan rekan-rekannya yang juga berjualan. Mereka terlihat lebih maju, memiliki mobil baru, dan seringkali mengundang orang-orang terkemuka ke warung mereka. Rasa iri mulai menggerogoti hatinya. Ia tidak ingin kalah, tidak ingin hidup dalam kesederhanaan yang terus-menerus. Dalam pikirannya muncul pertanyaan, apakah ini saatnya untuk mengambil langkah drastis? Dengan latar belakang ini, Pak Jailani berdiri di persimpangan jalan, menghadapi pilihan yang sulit antara mempertahankan prinsip hidupnya atau mengambil jalan pintas menuju kekayaan. Momen-momen ini, di tengah hiruk-pikuk pasar yang penuh warna, menjadi titik awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kisah Pak Jailani adalah gambaran hidup seorang pedagang yang berjuang di tengah kesulitan, dan di balik senyuman yang ia berikan kepada pelanggan, tersembunyi rasa sakit dan keputusasaan. Dalam dunia yang keras, di mana uang dan kekayaan seringkali menjadi ukuran kesuksesan, Pak Jailani mulai merasakan tarikan misterius untuk mengejar sesuatu yang lebih besar, meskipun itu berarti berurusan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Seiring berjalannya waktu, keadaan di warung Pak Jailani semakin melemah. Meskipun soto ceker yang disajikannya tetap laris, persaingan di pasar Probolinggo semakin ketat. Warung-warung lain mulai bermunculan dengan berbagai inovasi, menawarkan menu-menu yang lebih menarik dan harga yang bersaing. Di tengah persaingan ini, Pak Jailani merasa seperti terjebak di dalam rutinitas yang monoton, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya.
Di sisi lain, Pak Burhan, pedagang soto ayam yang memiliki warung tidak jauh dari milik Pak Jailani, merasakan ketidakpuasan yang sama. Namun, alih-alih berusaha meningkatkan kualitas sotonya, Pak Burhan memilih untuk menjatuhkan rivalnya. Ia mulai menyebarkan rumor di kalangan pelanggan dan pedagang lain bahwa soto ceker Pak Jailani menggunakan bahan-bahan yang tidak layak dan bahkan berbahaya. "Jangan makan di warung itu," katanya berbisik kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Katanya ada yang aneh dengan sotonya. Gosip ini cepat menyebar seperti api di rumput kering. Pelanggan mulai ragu untuk datang ke warung Pak Jailani, dan dalam sekejap, suasana ramai yang sebelumnya menyelimuti warungnya kini berubah menjadi sepi. Ia bisa melihat pelanggan yang biasa datang dengan senyuman, kini beralih ke warung lain dengan wajah penuh keraguan. Setiap hari, Pak Jailani merasa hatinya semakin tertekan. Rasa tidak berdaya menggerogoti jiwanya, dan ia merasakan bahwa semua usahanya selama ini sia-sia. Di tengah kekacauan itu, Pak Jailani mulai mencari solusi. Ia duduk seorang diri di warung, memikirkan segala cara untuk mengembalikan kejayaan yang pernah dimilikinya. Dalam suasana sepi, pikirannya melayang kembali ke bisikan yang sempat ia dengar tentang pesugihan. Ia teringat pada Mbah Sastro, dukun tua yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan dunia gaib. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi dan lampu warungnya sudah redup, Pak Jailani memutuskan untuk mengunjungi Mbah Sastro. Ia berjalan dengan langkah berat, melewati jalan-jalan sempit yang gelap dengan pikiran yang berkecamuk. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada beban yang mengikatnya. Ketika akhirnya sampai di rumah Mbah Sastro, suasana di sana terasa mistis. Bau dupa dan suara-suara aneh menyeruak dari dalam, mengundang rasa ingin tahunya. Mbah Sastro menyambutnya dengan tatapan tajam dan senyuman misterius. "Apa yang kau cari, Pak Jailani?" tanyanya, seolah sudah mengetahui tujuan kedatangannya. Dalam suasana yang mencekam, Pak Jailani menceritakan semua kesulitan yang dihadapinya, tentang bagaimana hidupnya semakin sulit dan betapa ia merasa terdesak oleh keadaan. Mbah Sastro mendengarkan dengan seksama dan mulai menjelaskan tentang pesugihan. Ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkan, seseorang harus bersedia berkorban. "Ayam hitam adalah kunci," katanya dengan suara rendah. "Dengan melakukan ritual tertentu dan memberikan tumbal, kekayaan akan datang padamu." Mendengar penjelasan itu, jantung Pak Jailani berdegup kencang. Dalam pikirannya, ia berjuang antara keinginan untuk memperbaiki hidupnya dan rasa takut akan konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, bayangan warungnya yang sepi dan pelanggan yang pergi terus menghantuinya. Keputusannya untuk melakukan pesugihan mulai menguat. Setelah meninggalkan rumah Mbah Sastro, Pak Jailani merasa terombang-ambing dalam gelombang emosi. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, siap untuk melompat tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan ini untuk bertahan hidup, untuk menghidupi dirinya dan mengenang istri tercintanya yang selalu mendukungnya. Bersamaan dengan keputusan yang diambilnya, konflik batin mulai muncul. Rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya saat ia membayangkan konsekuensi dari tindakan pesugihan yang akan diambilnya. Namun, keinginan untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dan keberhasilan membuatnya semakin yakin bahwa jalan ini adalah satu-satunya solusi. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Pak Jailani bersiap untuk langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Dalam pencarian kekayaan, ia akan memasuki dunia yang tidak dikenal, penuh dengan misteri dan risiko yang mengintai di setiap sudut. Setelah pertemuannya dengan Mbah Sastro, Pak Jailani merasa seolah-olah ia berada di jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam-malamnya dipenuhi dengan pikiran tentang ritual pesugihan yang akan dijalankannya. Dalam benaknya, gambaran tentang ayam hitam, simbol kekuatan dan pengorbanan, terus berputar. Ia tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Jailani mulai melakukan persiapan.
Ia mencari tahu di mana ia bisa mendapatkan ayam hitam yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Dalam pencariannya, ia mendengar dari beberapa pedagang di pasar bahwa ayam hitam bisa dibeli dari peternak tertentu di pinggiran kota. Suatu sore, dengan perasaan campur aduk, ia pergi mengunjungi peternak tersebut. Ketika ia sampai, suasana di kandang ayam terasa menegangkan. Ayam-ayam berwarna hitam mencolok itu tampak liar dan penuh misteri. Setelah bernegosiasi, Pak Jailani membeli 1 ekor ayam hitam dengan harga yang cukup tinggi. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Pikiran tentang apa yang akan ia lakukan dengan ayam itu terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, ia menempatkan ayam hitam tersebut di dalam kandang kecil yang telah disiapkannya, sambil berdoa agar segalanya berjalan lancar. Malam yang ditentukan untuk melakukan ritual pun tiba. Pak Jailani mempersiapkan segalanya dengan cermat. Ia menyiapkan berbagai persembahan, termasuk bunga, dupa, dan makanan yang dianggap suci. Dalam suasana malam yang sunyi, ia merasa bahwa dunia di sekelilingnya bergetar dengan energi yang tidak terlihat. Ia merasakan ketegangan di udara, dan walaupun rasa takut mengintainya, keinginan untuk berhasil lebih mendominasi. Saat ritual dimulai, Pak Jailani mengikuti petunjuk Mbah Sastro dengan seksama. Ia menggambar simbol-simbol tertentu di tanah dengan bubuk berwarna, mengatur persembahan dengan rapi, dan mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak ia kenal. Suaranya bergetar, seolah-olah memanggil makhluk gaib yang akan mengabulkan permohonannya. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini membawa keberuntungan dan mengembalikan kejayaannya. Ketika ayam hitam disembelih, darahnya mengalir di atas simbol-simbol yang telah digambarnya. Dalam sekejap, Pak Jailani merasa ada sesuatu yang berubah. Angin malam berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada yang menjawab panggilannya. Dalam momen tersebut, ia merasakan sensasi campur aduk antara ketakutan dan harapan. Apakah ini semua nyata? Apakah ia benar-benar akan mendapatkan kekayaan yang diimpikannya? Setelah ritual selesai, Pak Jailani merasa lelah tetapi sekaligus bersemangat. Ia segera kembali ke warungnya, berharap bahwa besok akan ada perubahan. Dan benar saja, keesokan harinya, warungnya dipenuhi pelanggan. Mereka datang dari berbagai penjuru, tertarik dengan aroma soto ceker yang menggugah selera. Dalam waktu singkat, warung Pak Jailani kembali ramai seperti dahulu kala. Namun, seiring dengan kebangkitan kembali warungnya, ada sisi gelap yang mulai muncul. Setiap malam, Pak Jailani dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok mengerikan, bayangan gelap yang berbisik padanya, mengingatkannya akan pengorbanan yang telah dilakukan. Ia terbangun dengan jantung berdebar, berkeringat dingin, merasakan panggilan dari dunia lain yang tidak bisa ia pahami. Meskipun penjualannya meningkat, Pak Jailani merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap kali ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ia juga merasakan seperti kehilangan sesuatu yang berharga dari dalam dirinya. Rasa bersalah dan ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Ia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak dapat ia kendalikan. Belakangan, rumor tentang keberhasilan Pak Jailani mulai menyebar di kalangan pedagang lain. Mereka mulai merasa cemburu dan curiga. Pak Burhan, musuh lamanya, tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan Pak Jailani. Dalam pikirannya, ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar bisikan dari pedagang lain tentang ritual yang dilakukan Pak Jailani, dan kebencian dalam hatinya semakin membara. Dengan situasi yang semakin tegang, Pak Jailani berada di ambang konflik batin. Di satu sisi, ia menikmati kesuksesan yang diraihnya, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti ada bayangan gelap yang mengintai di belakangnya. Dalam pencarian kekayaan, ia mulai kehilangan kontrol atas hidupnya. Rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan mulai mengganggu pikirannya, dan ia bertanya-tanya apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Dalam kegelapan malam, Pak Jailani masih terjaga, memikirkan segala yang telah terjadi.
Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah-olah semua tindakan yang diambilnya akan berujung pada sesuatu yang mengerikan. Dengan hati yang berat, ia mencoba mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi dalam benaknya, satu hal sudah pasti, pilihan yang diambilnya tidak akan mudah dilupakan, dan dampaknya akan terasa dalam waktu yang lama. Kehidupan Pak Jailani dalam beberapa minggu setelah ritual pesugihan terasa seperti roller coaster, naik dan turun, penuh ketegangan dan keinginan. Warungnya yang semula sepi kini dipenuhi pelanggan. Setiap hari, ia menghitung keuntungan yang semakin bertambah, bersyukur atas keberhasilan yang tak terduga. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan kelabu mulai membayangi kehidupannya. Mimpi buruk menghantui malam-malamnya, dan rasa bersalah semakin mendalam. Suatu sore ketika pelanggan ramai menikmati soto ceker, Pak Burhan memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Dengan mengenakan wajah tenang, ia mulai mendekati beberapa pedagang lain dan bertanya tentang ritual yang dilakukan Pak Jailani. Ada yang bilang soto ceker itu memiliki kekuatan gaib, ujarnya, berusaha menebar keraguan di benak orang lain. Meskipun mereka terlihat skeptis, benih ketidakpercayaan mulai tumbuh, dan gosip tentang keanehan di warung Pak Jailani semakin menyebar. Hari-hari berlalu, dan kebakaran hebat melanda pasar Probolinggo. Malam itu, ketika api berkobar, Pak Jailani sedang menyiapkan bahan-bahan untuk soto. Suara sirene mobil pemadam kebakaran dan teriakan orang-orang memenuhi udara, menciptakan suasana panik. Pak Jailani langsung berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sekilas, ia melihat api melalap warung-warung lain, sementara warungnya sendiri tampak tidak tersentuh. Ini adalah keajaiban yang membuatnya terperangah. Masyarakat di sekelilingnya mulai berbisik, mata mereka tertuju pada warung Pak Jailani yang tetap utuh. Ada sesuatu yang tidak beres, bisik seseorang. Dia pasti memiliki kekuatan gaib. Suara-suara itu seperti memanggil Pak Jailani kembali ke dalam pusaran ketakutan yang telah ia coba hindari. Ia merasakan ketegangan di udara, seolah-olah semua yang telah ia lakukan mulai terungkap. Ketika api akhirnya padam, suasana pasar dipenuhi dengan asap dan kehancuran. Pak Jailani merasa bersyukur warungnya selamat, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Ia mulai merasakan bahwa keberhasilannya ada harganya, dan itu bisa jadi lebih besar daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Pak Burhan tidak tinggal diam. Ia merasa terancam oleh kekuatan yang dimiliki Pak Jailani. Dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk menghentikan lawan adalah dengan menghancurkan simbol kekuatan yang dimiliki rivalnya. Ia mendengar tentang tali pocong yang disimpan Pak Jailani sebagai simbol pesugihan, dan ia bertekad untuk menghancurkannya. Jika saya bisa menghancurkan sumber kekuatannya, semua ini akan berakhir, pikirnya. Dengan rencana dalam pikiran, Pak Burhan mengumpulkan beberapa pedagang lain dan merencanakan tindakan mereka. Dalam malam yang gelap, mereka mendekati warung Pak Jailani. Pak Burhan memimpin, dan dengan hati-hati, mereka memasuki warung. Dalam kegelapan, mereka menemukan tali pocong yang tergantung di sudut ruangan, terbungkus kain putih. Saat Pak Burhan meraih tali tersebut, suasana terasa mencekam. Ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun, dorongan untuk menghancurkan kekuatan Pak Jailani mengalahkan rasa takutnya. Dengan satu tarikan penuh kekuatan, tali pocong itu putus. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar, dan angin kencang menerpa warung. Suasana menjadi kacau. Pak Jailani terbangun dari tidurnya, merasakan kegaduhan di luar. Ia berlari ke arah suara, dan ketika ia melihat warungnya dikelilingi oleh orang-orang, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika ia mendekati kerumunan, ia melihat Pak Burhan dengan tali pocong yang hancur di tangannya. "Kau telah mencampuri urusan yang tidak kau pahami," teriak Pak Jailani, suaranya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Dalam momen itu, suasana berubah mencekam. Tiba-tiba, langit gelap dan petir menggelegar. Pak Jailani merasakan getaran di dalam dirinya,
seolah ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan. Ia mengingat semua yang telah ia lakukan, semua pengorbanan yang telah ia buat. Dalam sekejap, rasa penyesalan melanda dirinya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diraihnya tidak sebanding dengan harga yang telah dibayar. Sebagai balasan terhadap tindakan Pak Burhan, angin kencang berhembus, dan cahaya kilat menyambar. Semua orang terdiam, terpesona oleh kekuatan yang tidak dapat mereka pahami. Pak Jailani merasakan bahwa semua yang ia lakukan kini kembali menghantuinya. Ketika semuanya terasa hancur, ia berteriak, memohon ampun kepada kekuatan yang telah ia panggil. Namun, semua itu terlambat. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi gelap. Pak Jailani merasakan cahaya yang menyilaukan, dan saat semuanya kembali normal, ia mendapati warungnya telah terbakar habis. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia perjuangkan, hilang dalam sekejap. Ia terjatuh di tengah puing-puing, merasakan kepedihan yang mendalam. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang tak terhingga. Kehidupan Pak Jailani tidak pernah sama lagi. Ia kehilangan bukan hanya warungnya, tetapi juga harapan dan mimpi yang pernah ia bangun. Dalam keheningan pasca kebakaran, ia menyadari bahwa semua yang ia impikan kini hanya tinggal kenangan. Rasa bersalah semakin menyiksa jiwanya, mengingatkan bahwa kekayaan tidak pernah sebanding dengan harga yang dibayar. Cerita Pak Jailani berakhir dengan kesedihan. Ia menyadari bahwa pesugihan yang dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai kekayaan justru mengantarkannya pada kehampaan. Dalam pencarian kekayaan, ia kehilangan segalanya, dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan diri sendiri dalam proses itu. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa tindakan yang diambil dengan niat yang salah akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Ketika kita berusaha mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar, kita berisiko kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidup.